Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera, berkah dalam Horas. Kita berjumpa lagi dalam belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini, bertolaklah ke tempat yang dalam. Nah, kita kenal dalam bahasa Latin, duc in altum, ya. Duc ini imperatif, ya. Bertolaklah, pergilah ke tempat yang dalam. Injil Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Ya, kali ini kita hanya akan memfokuskan diri pada bagian ini, ya, duc in altum, atau bertolaklah ke tempat yang dalam. Ya, dalam video yang lain saya merenungkan seperti biasa secara textbook untuk belajar Alkitab dengan ayat-ayat yang lengkap, ya. Tapi kali ini kita fokus ke satu ayat ini. Ya, baik, jangan lupa subscribe, bagikan kepada teman-teman dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus bersabda, bertolaklah ke tempat yang dalam. Ya, jadi ini konteksnya, ya, Petrus sudah semalam-malaman bekerja tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi kali ini Yesus memberikan perintah, ya, bertolaklah ke tempat yang dalam, ya. Nah, ini dalam konteks menangkap ikan, ya, akhirnya nanti mereka akan melakukannya juga. Ya. Ini semata-mata karena perintah Yesus. Kedalaman yang seperti apa dan bagaimana selanjutnya perintah Yesus ini, apakah akan diikuti oleh Simon atau tidak, kita lihat di dalam video berikut ini. Saudara-saudari yang terkasih, Simon Petrus menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ya, kita lihat, ya, Simon Petrus adalah seorang nelayan yang berpengalaman, ya. Simon Petrus tentu sudah tahu yang mana yang banyak ikannya, daerah mana banyak ikannya, kapan dia harus menebarkan jala, tetapi kali ini dia sudah bekerja keras. Itu pun tidak menangkap apa-apa. Dan bekerja kerasnya pun tidak main-main sepanjang malam. Nah, ini yang menyuruh, ya, seorang disebut guru Yesus, ya. Sebenarnya agak aneh, karena apa? Karena Yesus adalah seorang tukang kayu. Ya, bagaimana seorang tukang kayu yang tidak berpengalaman menjala ikan kali ini menyuruh Simon untuk menangkap ikan, mengajari menangkap ikan. Ya, sebenarnya Petrus sudah males, ya, untuk menebarkan jala, tetapi disebutkan di sini karena Engkau menyuruhnya, ya, hanya karena Yesus yang menyuruhnya, kali ini dia masih akan melakukannya juga. Itu artinya apa? Ada kepercayaan dalam diri Simon kepada Yesus. Ada keyakinan dalam diri Simon kepada Yesus bahwa bersama dia akan memperoleh hasil sesuai yang diharapkan. Nah, setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, ya, sehingga jala mereka mulai koyak.
Nah, kita lihat saudara-saudariku yang terkasih ya, di sini apa yang selama ini menjadi harapan Simon bisa terlaksana. Karena apa? Karena kepercayaan tadi kepada Yesus. Akhirnya mereka menangkap sejumlah besar ikan. Dan hasilnya pun tidak main-main ya, jalan mereka mulai koyak. Bagi seorang nelayan sampai-sampai jalannya hampir koyak karena banyaknya ikan yang ditangkap, ini sesuatu yang luar biasa. Saudara-saudariku yang terkasih, apa yang bisa kita renungkan dari kutipan Injil ini tadi? Kiranya bagi kita dalam kehidupan sehari-hari, apa yang perlu lebih dalam supaya bisa menghasilkan sesuai dengan harapan kita, namun toh tetap sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kiranya bisa jadi kalau kita masih mengalami hal-hal yang kurang memuaskan dalam kehidupan kita, memang perlu lebih dalam arti ini barangkali ya kan, untuk orang yang bekerja kok hasilnya belum memuaskan ya, barangkali kita harus lebih fokus ya, di dalam bekerja supaya memperoleh hasil yang lebih baik ya. Atau mungkin mereka yang di dalam keluarganya ini sementara ini kurang harmonis, barangkali saya perlu lebih dalam. Untuk apa? Untuk mencintai keluarga, ya, untuk peduli kepada mereka, lebih mendalami misalnya karakter suami atau istri. Oh, suamiku itu orang yang seperti ini. Ya, baiklah kalau begitu dalam melayani dia saya harus kiranya seperti ini sesuatu yang tepat untuk dia. Nah, kiranya seperti itu ya. Oh, sikap istriku itu seperti ini, kalau seperti ini dia dipahami dengan cara seperti ini, ternyata tidak bisa, harus dengan cara yang lain. Nah, ini yang disebut dengan mendalami karakter ya. Kok anak-anak saya ini agak repot ya. Jangan langsung menyalahkan anak-anak ya, tetapi cobalah kita lebih memahami sikap si anak. Oh, keinginannya seperti ini, kemauannya seperti ini, kita arahkan dengan lebih tepat. Nah, ini berarti kita bertolak lebih dalam untuk apa? Memahami anak ya. Bagi anak-anak juga seperti itu. Kok orang tuaku sepertinya selalu nggak nyambung ya kalau saya ajak bicara. Ya barangkali mungkin orang tua setuju dengan isinya, dengan maknanya ya, tetapi bisa jadi caranya ya. Kita mengenal ya istilah di dalam bahasa Latin, fortiter in re, suaviter in modo. Fortiter in re itu apa? Ya. Prinsip tetap dijaga, fortiter itu lebih kuat, harus menjaga prinsip-prinsip itu secara lebih kuat. Ya, tetapi suaviter in modo, artinya cara kita harus menggunakan cara yang suaviter, yang lembut, lemah lembut, cara yang baik. Nah, ini barangkali yang dimaksud dengan bertolak lebih dalam dengan kehidupan masyarakat ya. Perlu kita mendalami lebih baik dengan sifat tetangga. Oh, kok seperti ini ya. Maka hal-hal yang kiranya akan menjadi bahan-bahan yang bisa membuat konflik, ya mestinya dihindarkan. Barangkali ternyata saya terlalu tinggi hati,
kalau ngomong itu wah seolah-olah orang yang paling hebat. Nah, ini perlu sikap rendah hati ya, seperti Yesus. Ya, kita belajar dari Yesus, lebih dalam namun rendah hati. Nah, ini bukan sesuatu yang mudah. Tapi saya meyakini dari sini hasilnya akan luar biasa. Ya, lebih sabar lagi dalam keluarga, lebih sabar terhadap istri atau suami, terhadap anak-anak, terhadap orang tua, terhadap orang-orang di sekitar kita, di tempat kerja dan seterusnya. Lebih care atau gemati ya, baik di dalam keluarga atau menghadapi kehidupan sehari-hari yang lain, terhadap karyawan atau juga atasan kita. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, apalagi yang kiranya perlu kita lebih dalam untuk bertolak. Ini lebih lemah lembut barangkali ya. Lebih pasrah kepada Tuhan. Tidak hanya di dalam kata-kata tetapi juga di dalam tindakannya. Oke Tuhan, ini saya bisa menerima hari ini, rezeki saya memang sekian. Nah, tidak usah memaksakan diri. Nah, kiranya dengan cara itu saya meyakini berkat akan mengalir kok, enggak akan pergi yang namanya rezeki itu. Kalau kita benar, lebih cermat di dalam keuangan ya. Bagaimana ya? Kok saya sebagai PNS dengan gaji yang sama dengan teman saya, yang saya openin di dalam keluarga juga sama, kenapa dia bisa cukup kok saya selalu berkekurangan? Nah, ini harus direfleksikan lebih dalam, lebih cermat di dalam keuangan ya. Jangan langsung iri saja kepada teman, wah ini ngutuyul atau apalagi nantilah punya perewangan dan seterusnya. Enggak bener lah seperti itu. Ya, lebih sungguh-sungguh berdoa, lebih dalam untuk berdoa, itulah yang bertolak ke tempat yang dalam ya, lebih mengenali kehendak Tuhan. Oh, seperti ini toh kehendak Tuhan. Mungkin doa kita belum dikabulkan karena yang kita mohon belum sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Kalau dikabulkan sekarang nanti malah hidup kita bukannya lebih baik ya, tetapi penggunaan uang yang tidak benar misalnya. Nah, saudara-saudariku yang terkasih ya, makanya ya, selain mengenali kehendak Tuhan, kita juga lebih percaya ya bahwa Tuhan akan selalu berbuat baik ya. Keyakinan yang lebih dalam. Oh, selama ini ternyata kepercayaanku, imanku ini belum dalam ya. Bertolaklah ke tempat yang dalam, lebih rajin lagi di dalam bekerja ya, sama dengan temannya yang pekerjaannya kurang lebih sama kok dia ini ya, ternyata dia punya usaha sampingan di rumah ya, setelah bekerja itu masih punya usaha ini, bangun lebih pagi, bekerja lebih keras. Nah, seperti Simon Petrus, sepanjang malam kami bekerja keras, tapi belum ada hasil. Ketika lebih dalam, sudah bekerja keras, tetapi kali ini bersama Yesus hasilnya luar biasa. Ya, lebih tenang di dalam bekerja ya, dan seterusnya ya, lebih setia di dalam pekerjaan, setia di dalam keluarga, setia di dalam tugas-tugas kehidupan sehari-hari ya, dan seterusnya ya, di dalam bisnis, di dalam pergaulan kita perlu lebih dalam mendalami apa sih yang selama ini masih kurang. Nah, itu kiranya bisa kita renungkan dari Duc in Altum. Saya meyakini ketika kita sudah bertolak ke tempat yang dalam ya, kita akan mendapatkan ikan yang begitu banyak seperti ini, mendapatkan hasil yang seperti ini ya, sebagaimana tadi
Katakan oleh Yesus, bertolaklah ke tempat yang dalam. Duk in altum, ya, imperatif. Tuhan Yesus menyuruh, bertolaklah. Baik saudara-saudariku, selamat merenungkan dan semoga saudara bisa lebih dalam menjalani kehidupan ini secara rohani, namun juga kehidupan sehari-hari dalam peristiwa-peristiwa yang kecil dan biasa, ya, tetapi mendalam. Tuhan Yesus memberkati, berkah dalam. Jangan lupa subscribe, bagikan kepada teman-teman dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.